Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Musalla Miftahul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini bertepatan tanggal 12 masuk tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan itu akan dapat menjadi pelebur daripada dosa-dosa kita dan juga menjadi pemberat daripada amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam memahami ajaran Islam tentu ada berbagai pemahaman. Ada yang pemahamannya mungkin agak luas, ada juga pemahamannya yang agak keras. Nah, memang perbedaan pemahaman ini bukan hanya ditemui saat ini, tetapi dari semenjak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi pun juga mereka terkadang memahami apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabda Nabi dengan pemahaman yang beragam. Dan Nabi ketika menemui hal itu tidaklah memburukan atau juga tidaklah mencap bahwa yang satu salah yang lain benar, tetapi terkadang Nabi justru memuji kedua-duanya, Pak. Ketika misalnya sahabat Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan witir?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Aku melaksanakan witir itu di awal malam." Kemudian ketika ditanya kepada Umar, "Kapan engkau melaksanakan witir?" Maka Umar pun menjawab, "Di sepertiga malam." Terhadap jawaban yang berbeda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji keduanya. Kata Nabi, "Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang begitu hati-hati terhadap agamamu. Begitu hati-hati terhadap agamamu." Kemudian terhadap Umar juga Nabi bersabda, "Wahai Umar, engkau adalah orang yang begitu tegas di dalam memegang ajaran agama." Begitupun juga di dalam persoalan-persoalan yang lain, misalnya ketika sahabat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalliyanna ahadakumul asra." Janganlah kalian salat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraizah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali dia sampai di Bani Quraizah.
pada saat itu ingin mengejar Bani Quraizah, Pak, karena telah melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Maka Nabi memerintahkan hal yang demikian. Nah, para sahabat berbeda di dalam memahami ini, Pak. Yang satu memahaminya berarti kita tidak boleh sholat asar kecuali kita sudah sampai di Bani Quraizah, sehingga dikisahkan pada saat itu sampai-sampai mereka sholat asarnya sudah malam hari, Pak, karena baru sampai di Bani Quraizah itu di malam harinya. Kemudian sahabat yang lain memahami apa yang ada dalam hadis Nabi ini tidak secara tekstualis. Kata mereka, kita bukan dilarang Nabi sholat asar sekarang, bukan. Maksudnya ketika sampai dimanapun, ketika tiba waktu asar, kita tidak dilarang. Maksud daripada sabda Nabi yang seperti itu adalah Nabi memerintahkan kita agar kita cepat-cepat menuju Bani Quraizah. Jadi supaya buru-buru. Tapi ketika kita menemui sholat asar dimanapun dalam safar itu, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat di sana. Jadi ada sebagian sahabat yang mereka kontekstualis, ada juga yang sangat tekstualis. Nah, sangat tekstualis tadi ya kada mau sholat asar, Pak, kecuali mereka sampai di Bani Quraizah. Akhirnya mereka sholat asarnya malam hari. Yang satu lagi memahami secara konteks. Nabi bukan melarang kita sholat asar, tidak. Tetapi Nabi sebenarnya memerintahkan kita agar cepat-cepat. Nah, begitu juga di dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, bagaimanakah paham Muhammadiyah dalam hal ini? Muhammadiyah itu bersifat wasatiyah, Pak, tengah-tengah. Kalau dalam persoalan-persoalan akidah dan juga persoalan-persoalan ibadah, maka rujuk ilal Quran was sunnah, mengembalikan kepada apa yang tersebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam artian memahami kalau itu persoalan ibadah dan juga akidah secara tekstual. Maka itu dari bagaimana tata cara sholat, maka ikutilah sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi. Bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud, sampai bagaimana Nabi salam. Tapi kalau di luar daripada konteks akidah dan juga ibadah, misalnya dalam persoalan-persoalan muamalah, antum a'lamu bi umurid dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Contohnya dalam persoalan politik misalnya. Dulu kan mungkin masih terdengar ada yang golput, Pak. Golput karena mereka mengatakan politik itu haram. Nah, ini kan sangat tekstualis sekali. Jadi sebenarnya politik itu dan segala macam hal-hal muamalah lainnya itu tidaklah dilarang. Silahkan kita berkontribusi. Tetapi mana yang menjadi larangan-larangan? Al-aslu fil muamalah ibahah. Segala hal yang terkait dengan muamalah maka pada asalnya adalah boleh. Hatta yadulad dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau misalnya masalah muamalah itu tekstualis, baik kita akan jumut ke belakang. Jadi silahkan kita berkontribusi termasuk juga di dalam urusan politik. Pilihlah yang terbaik, pilihlah pemimpin yang terbaik, atau pilihlah yang namanya wakil-wakil kita yang terbaik. Wakil-wakil kita yang terbaik. Maka itu Muhammadiyah tidak mengarahkan warga atau juga simpatisan atau seluruh anggota Muhammadiyah untuk memilih partai politik tertentu. Tetapi jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Nah, tidak berpolitik praktis. Tapi mempersilahkan kepada para warga Muhammadiyah untuk bisa berkontribusi di berbagai partai-partai yang ada. Yang penting membawa semangat Islam. Nah, jadi mengusung semangat keislaman, mengusung semangat yang namanya dinul Islam. Nah, salah satunya alhamdulillah di
Sini juga ada warga kita yang beliau dari PKS. Nah, PKS. Kebetulan beliau di Dapil Provinsi Batola, Batola. Nomor urut 2. Bukan promosi malah. Pak Yaya panggilan beliau. Madia Martana. Nah, jadi silahkan siapapun bahasanya, bukan hanya beliau, mungkin yang lain juga silahkan untuk berkontes dalam pemilihan yang akan datang. Yang penting bagaimana memegang nilai-nilai Islam atau juga ajaran-ajaran Islam, karena persoalan muamalah itu al aslu fil muamalah ibahah hatta yadulad dalil ala tahrimnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, Pak. Nah, jadi di dalam urusan muamalah itu kita lebih kontekstual, Pak. Kontekstual. Jadi kalau tekstual kita akan jumut ke belakang, kita akan tertinggal, Pak. Misalnya di zaman Nabi kada ada sendok, misalnya. Di zaman Nabi kada ada sendok. Berarti makan kada boleh pakai sendok? Boleh, Pak. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya makanlah dengan 3 jari. Amun wahai ini kita terapkan makan 3 jari, yang dimakan sop kayak apa, Pak? Yang dimakan soto kayak apa? Yang dimakan bubur kacang kayak apa? Jadi kalau kita tekstual memahami hadis ini hadis sahih, Pak. Tapi kalau kita tekstualis memahami hadis ini, maka bahasanya kita akan jumut terbelakang. Tapi maksud daripada hadis ini sebenarnya bagaimana agar kita berupaya mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan. Yang penting misalnya pakai sendok tapi tetap menggunakan tangan kanan. Nah itu. Jadi tergantung apa yang dimakan, Pak. Amun yang dimakan nasi ya silakan pakai tangan. Tapi kalau nang dimakan soto, kadang mungkin kita pakai tangan. Nah, jadi kontekstualkan dengan keadaan-keadaan saat ini. Apalagi ini berkenaan dengan muamalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, ketika itu sahabat sedang mengawinkan kurma. Ketika mereka mengawinkan kurma, lalu Nabi bertanya, sedang apa kalian? Wahai Rasul, kami ini sedang mengawinkan kurma. Lalu Rasul pun berkata, biarkan kurma itu berbuah dengan sendirinya, dengan dibawa angin. Jadi pembuahannya itu biarkan saja, dengan perantara angin pun sudah bisa jadi buah. Kemudian akhirnya para sahabat pun sami'na wa ata'na. Nah, tiba-tiba di tahun itu hasil kurma menurun drastis, Pak. Jadi panennya berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Nabi pun bertanya, ada apa wahai Rasul? Beberapa bulan yang lalu engkau melarang kami. Nah, engkau bahasanya itu menyuruh agar kami tidak mengawinkan kurma, tetapi membiarkan saja dengan perantara angin. Tetapi ternyata hasil kurma di tahun ini menurun drastis. Nah, mendengar pernyataan yang demikian dari sahabat, Nabi SAW pun bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi silakan kalian laksanakan kembali sebagaimana kebiasaan kalian mengawinkan kurma, karena mungkin itu lebih bagus jikalau dilakukan. Nah, jadi dalam persoalan-persoalan muamalah itu, baik, tidak bisa kita tekstualis dalam memahami akan dalilnya, tetapi kita berupaya untuk bisa mengkontekstualkan dengan situasi dan juga kondisinya. Nah, karena ajaran Islam itu adalah akan memberikan maslahat kepada kita, solihun likulli zaman wa makan, sesuai dengan tempat dan juga zamannya. Nah, jadi sesuai dengan waktu dan juga tempatnya. Nah, sebagai contoh nih, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin menyoal tentang jual beli bangkai, terutama adalah bangkai ayam. Bagaimanakah hukumnya jual beli bangkai ayam yang bukan digunakan untuk makan manusia, Pak?
Tapi saat ini banyak para peternak lele, ikan lele. Lele itu kan makanannya sembarangan aja, Pak. Apapun yang diandak dimakannya. Jadi paling buas. Salah satu ikan yang paling buas itu adalah lele. Pokoknya makanan apapun yang pian timbai dimakannya. Maka itu pertama adalah murah, kemudian yang kedua hasilnya juga cukup banyak, yang ketiga yang namanya lele itu tidak memerlukan pemeliharaan yang jelimet sebagaimana ikan-ikan yang lain. Nah, begitu juga patin mungkin. Kalau patin ya termasuk airnya perlu akan sirkulasi. Tapi kalau lele mungkin tidak. Nah, bagaimanakah kalau seandainya saat ini orang berbisnis lele, tetapi pakannya itu justru dari bekas-bekas ayam yang sudah mati. Nah, bagaimanakah hukumnya? Memang hukum asal daripada bangkai itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dalam surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitah waddam walahmul khinzir." Diharamkan bagi kalian, pertama adalah al-maitah, bangkai. Kemudian waddam, yang kedua adalah darah. Walahmul khinzir, yang ketiga adalah daging babi. Wama uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kepada ayat ini jelas bahwa yang namanya makanan-makanan yang diharamkan pertama adalah bangkai. Yang kedua adalah darah. Bangkai itu apa maksudnya, Pak? Yang dimaksudkan bangkai itu bukan hewan yang sudah membusuk, itu bukan, Pak. Itu sudah kada kau lagi dimakan, Pak. Mana ada orang yang makan hewan yang sudah membusuk. Yang dimaksudkan dari bangkai di sini adalah hewan yang tanpa proses penyembelihan secara islami. Misalnya ayam itu mati, walaupun matinya baru 1 menit yang lalu, sementara ayam itu tidak melalui proses penyembelihan menurut tata cara syariat Islam, maka otomatis sudah menjadi bangkai. Atau misalnya ada ayam di muka rumah tertabrak kendaraan, kemudian mati, kita tidak sempat menyembelih ayam itu, maka ayam itu walaupun baru mati 1 menit yang lalu sudah jadi bangkai. Tapi kalau misalnya ayamnya masih kelapak-kelapak bergerak, sampai kita menyembelihnya bismillah Allahu akbar, maka halal hukumnya. Asal jangan ayam orang aja. Ini ayam seorang. Dan disembelih ini ayam seorang malah. Tapi kalau ayam tetangga misalnya daripada mati lalu kita sembelihakan, misalnya tadi tertabrak kendaraan, daripada mati jadi bangkai kita sembelihakan lalu kita julung. Nah, ayam pian paena tadi ulun lihat tertabrak kendaraan. Ayah aja sidin. Makasih Yasin sudah menyembelihakan agak sendikam setengahnya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pertama bangkai itu jelas-jelas haram hukumnya. Ini untuk dimakan. Kemudian yang kedua adalah waddam. Dam itu ada darah. Mungkin di wadah kita jarang, tapi kalau pian berangkat atau wisata ke Bali itu hati-hati, Pak. Makan di sana atau di warungnya kita mengira hati, Pak. Padahal ternyata itu adalah darah yang sudah di freezer. Jadi sudah membeku, keras, itu layaknya hati. Nah, jadi kita mengira, oh ini hati, padahal ternyata itu adalah darah. Jadi perlu berhati-hati juga. Kemudian yang ketiga adalah walahmul khinzir, daging babi. Semua apapun yang masuk bagian daripada babi, semuanya haram hukumnya. Semuanya haram, mau dagingnya, mau kulitnya, mau cingurnya kah, atau mau bulunya, itu semuanya haram. Nah, jadi maka itu kenapa perlu ada sertifikasi. Nah, bulu-bulu itu, bulu kuas itu juga perlu hati-hati, Pak. Karena bisa jadi itu bukan dari bulu binatang yang halal, tapi ternyata dari binatang yang haram. Maka itu kenapa kuas disertifikasi? Oh, ternyata ada juga kuas yang itu berasal dari binatang-binatang yang haram.
binatang-binatang yang haram. Gasan apa? Kuas bukan hanya untuk mencat, Pak. Kuas itu aja juga digunakan untuk meoles wadai. Meoles wadai kelamben itu kan pakai kuas. Manu sate pakai kuas juga, Pak. Walaupun cuma diusap-usap aja, tapi kalau dari babi itu tetap haram hukumnya. Nah, maka itu perlu ada sertifikasi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih menyebut nama selain Allah. Misalnya ini untuk ruh si fulan, ini adalah untuk berhala dan segala macamnya, maka sesuatu yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah atau diperuntukkan untuk selain Allah, maka hukumnya haram. Menyembelih ayam hirang, ayam putih, gasan bapalas misalnya, atau gasan pesta pantai, maka ayamnya itu sudah haram, Pak. Ayamnya itu penyembelihannya bukan karena Allah, maka hukumnya adalah diharamkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana halnya jikalau terkait dengan bangkai tadi? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatanani wadamani. Dihalalkan bagi kami maitatani, 2 bangkai, dan juga 2 darah. Fa ammal maitatani, adapun 2 bangkai itu apa? Pertama adalah al-jaradu wal hutu, yaitu adalah bangkai belalang, yang kedua adalah ikan. Maksudnya belalang dan ikan itu kada perlu disembelih, Pak. Hendak pian langsung sanga iwak misalnya, walaupun iwaknya mati, pian nukar di pasar itu kada apa-apa, karena tidak perlu penyembelihan, tapi dibuangi paparutannya aja, tinggal setelah itu digoreng, selesai. Nah, begitu juga belalang, cuma di wadah kita mungkin jarang, malah amun di Jawa dipais, Pak. Belalang itu dipais. Kemudian yang kedua adalah wa ammad damani, adapun 2 darah yang dihalalkan apa? Fatihalu wal kabidu. Pertama adalah limpa, yang kedua adalah hati. Nah, kalau hati dan limpa itu hukumnya boleh, halal. Yang haram itu adalah darah yang dibekukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana hukumnya jikalau sesuatu yang diharamkan bagi kita untuk dimakan tadi, atau sesuatu yang najis, bagaimanakah hukumnya jikalau diperjualbelikan karena ada keperluan misalnya. Nah, terkait dengan hal ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya adalah menurut Hanafiyah. Jadi menurut Hanafiyah, apabila rukun dan syarat itu terpenuhi, apa saja rukun? Rukun dalam jual beli itu pertama adalah al-aqidani, 2 orang yang melakukan akad, penjual pembeli. Kemudian yang ketiga adalah harga, yang keempat barang, yang kelima ijab qabul. Nah, pertama rukunnya terpenuhi. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah, Pak. Tidak sah. Misalnya barangnya masih goror, tidak pasti, Pak. Pian melakukan jual beli, tapi barangnya itu kada pasti lagi di mana. Nah, tapi kalau misalnya menjual barang yang tidak ada di hadapan kita, tapi kita bisa memastikan barang itu ada. Misalnya ada orang pesan lawan pian, biasa pian misalnya berjual kendaraan, misalnya berjual kendaraannya belum ada lagi di hadapan pian, tapi di dealer sudah ada, Pak. Di dealer sudah ada. Jar pian, ayo kena esok aku ambilakan kendaraannya merek apa misalnya, kemudian tahun berapa, warnanya apa. Di dealer pian telepon itu sudah ada. Oh, sudah ada, Pak, barangnya ready. Nah, pian pada saat itu akhirnya melakukan jual beli dengan nasabah tadi atau pembeli tadi, maka hukumnya boleh walaupun barangnya itu masih belum ada di tempat kita. Yang penting pian sudah menyanggupi akan diserahkan. Tapi ada juga sebagian kalangan yang sangat tekstualis, yang agak kaku tadi. Pokoknya amun barangnya kada boleh jar. Nah, tapi kalau pemahaman tentang muamalah ini kan luas, Pak. Yang penting barang itu sudah bisa dipastikan ada dan memang betul-betul bisa diserahkan. Walaupun diserahkannya besok, itu sudah bisa dianggap sebagai objek jual beli.
Asalkan tadi bisa dipastikan bisa diserahkan. Kemudian kualitasnya, kuantitasnya juga sudah disepakati. Nah, kayak tanah misalnya, menjual tanah kayak apa? Membawa barangnya Pak. Kita berhadap-hadapan kan barangnya kadakawa dibawa. Jual beli rumah juga demikian. Nah, jadi dalam hal yang kita bisa memastikan barang itu ada, maka jual beli itu sebenarnya dibolehkan. Yang kedua adalah syarat. Nah, masing-masing daripada rukun tadi harus memenuhi syarat. Termasuk juga adalah syarat terkait dengan al-aqidain, dua orang yang melakukan akad. Mumayyiz. Jadi mumayyiz itu artinya orang itu sudah berakal, balik. Jual beli yang dilakukan anak kecil itu tidak sah, Pak. Kada sah. Tergantung nanti. Misalnya ada anak menjual sertifikat abahnya. Kebetulan sertifikat abahnya ini berandak di atas meja. Lalu dibawanya ke tetangga dijualnya. Maka jual belinya itu tidak sah. Tergantung nanti apakah orang tuanya ingin meneruskan jual beli itu atau ingin membatalkan. Tapi kalau jual beli yang ringan-ringan saja, misalnya kayak anak-anak kecil SD lalu jajan yang harganya cuma 1.000, 2.000 sampai 10.000, maka hukumnya boleh. Tapi kalau sudah sampai jutaan, misalnya tadi menjual rumah abahnya, menjual tanah abahnya, maka itu tidak sah jual belinya. Jadi syarat dari rukun tersebut harus terpenuhi. Nah, salah satu syarat dari objek yang dilakukan dalam jual beli itu adalah barang-barangnya halal. Nah, bagaimana tadi? Kalau yang diperjualbelikan adalah barang yang najis. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, menurut ulama Hanafiyah, jual beli bangkai dihukumi rusak atau fasad karena tidak memenuhi syarat terkait dengan objek barang. Jadi barangnya tadi najis. Nah, kemudian mazhab Hanafi membolehkan jual beli lemak bernajis dan memanfaatkannya asal tidak untuk dimakan manusia. Jadi sebenarnya maksud daripada diharamkan kecuali harus memenuhi persyaratan halal barangnya. Nah, itu adalah kalau untuk dimakan. Tapi kalau untuk selain daripada dimakan, maka menurut mazhab Hanafi dibolehkan. Nah, kemudian menurut mazhab Malikiyah, jual beli bangkai haram hukumnya karena termasuk najis. Kemudian menurut Syafi'iyah, jual beli bangkai haram hukumnya karena termasuk benda najis. Sama seperti Malikiyah juga. Sedangkan Hambaliyah atau juga Imam Ahmad bin Hambal menyatakan hukum jual beli bangkai adalah haram meskipun dilakukan dengan terpaksa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa dalilnya kenapa sebagian orang mengatakan haram? Karena didasarkan kepada firman Allah dari surah Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maita waddam walahmul khinzir, dan seterusnya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Allah juga berfirman, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian maitah, bangkai, waddam, darah. Nah, itu hampir mirip dengan surah Al-Maidah ayat 3 tadi. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, innallah idza harrama syai'an harrama thamanau. Allah, jikalau Allah mengharamkan sesuatu, maka berarti harganya juga diharamkan. Maksudnya jual beli tersebut juga diharamkan. Itu dalam hadis Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah dalil yang digunakan bagi sebagian kalangan untuk menyatakan bahwa jual beli terhadap barang-barang yang haram, barang-barang yang najis, itu hukumnya adalah haram. Nah, dalam hadis Nabi ulun tambahkan lagi, ada hadis yang berbunyi, innalladzi hurrima syurbuha hurrima bai'uha, sesuatu yang Allah haramkan bagi kita meminumnya, maka diharamkan bagi kita juga untuk memperjualbelikannya. Misalnya Sidin, aku berjual miras saja Sidin di warung. Aku kada minum ya Sidin, aku berjual aja. Maka tetap hukumnya haram, Pak. Sesuatu yang Allah haramkan bagi seseorang meminumnya, maka diharamkan juga memperjualbelikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, innallah wa rasulah, sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya harrama bai'al khamr,
telah mengharamkan jual beli khamar, wal maitah dan juga bangkai, wal khinzir daging babi, wal asnam dan juga berhala. Jadi memperjualbelikan berhala untuk disembah, Pak. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi, la tantafi'u minal maitah bisyai. Janganlah kalian memanfaatkan bangkai untuk apapun. Nah, jadi jangan kalian memanfaatkan bangkai untuk apapun. Nah, inilah dalil-dalil yang dijadikan sebagai penguat bahwa memperjualbelikan barang yang najis atau barang yang diharamkan atau juga termasuk dalam hal ini bangkai, maka hukumnya adalah dilarang menurut sebagian kalangan. Jadi yang dimaksudkan mereka baik itu untuk dimakan manusia, jelas-jelas haram, atau juga diperjualbelikan untuk yang lainnya. Itu bagi sebagian kalangan. Jadi apapun pokoknya kada boleh. Berarti menurut kalangan yang pertama bahwa jual beli terhadap ayam tiren yang digunakan sekalipun untuk makanan ikan lele misalnya, maka hukumnya juga haram. Nah, bagaimana hukumnya terkait dengan jual beli darah? Sebagaimana misalnya donor darah. Orang kan harus membeli misalnya darah, walaupun sebagian mengatakan yang dibeli itu kantongnya aja, bukan darahnya. Tapi kalau misalnya ada orang ketika kita memerlukan darah untuk tambahan, yang orang tadi tidak mau menjual, Pak. Maksudnya dia tidak mau gratis, pokoknya ikam harus bayar. Maka mau tidak mau kita membeli. Dan mungkin di zaman dulu yang namanya bangkai itu memang hanya digunakan untuk dimakan aja. Maksudnya yang diharamkan, yang dimaksudkan Nabi itu adalah haram kalau digunakan untuk makan. Itu maksud daripada keharaman itu. Belum ada lagi di zaman bahari itu pakan lele atau pakan ikan yang berasal dari makanan-makanan yang diharamkan. Di zaman bahari kada ada apa, apalagi di Arab kada ada orang menggadu iwak. Kada ada orang menggadu iwak di Arab. Nah, sekarang keadaannya sudah berbeda, Pak. Sekarang justru pakan ternak tidak lagi dari bahan-bahan yang normal, tetapi ternyata menggunakan bahan-bahan yang lain. Bahkan juga untuk bisa menumbuh kembangkan yang namanya tanaman, sekarang sudah macam-macam campurannya, termasuk juga pupuknya. Kan pupuk yang berasal dari kotoran binatang itu najis. Tapi sekarang justru digunakan untuk kemanfaatan yang namanya tumbuhan lebih subur. Nah, bagaimana hukum memperjualbelikan najis kotoran itu, Pak? Sementara sekarang ini digunakan, coba pian kepala 7 takuni ya, rata-rata menggunakan ya tai kambing, Pak. Jarang sekali yang bahasanya mungkin bahannya cuma tanah. Pasti ada campuran-campuran berasal dari kotoran. Sementara kotoran itu najis. Bagaimanakah hukumnya memperjualbelikan hal itu? Nah, jadi sekarang itu sudah zamannya berubah. Maka itu kita kalau flashback ke belakang, maka kita akan kaku jumut, Pak. Di zaman Nabi kadada menggunakan tanaman pakai pupuk tahi kambing, kadada aja misalnya. Nah, sekarang sudah berubah zamannya. Nah, dulu juga misalnya sampah itu tidak berharga, Pak. Sampah kadada harganya, Pak. Tapi sekarang sampah-sampah itu berharga, Pak. Ini bisa dikumpulkan, dijual. Batu kardus itu bisa dijual, Pak. Sebagian kalangan ini sampah, padahal sampah itu kan kotoran, Pak, najis. Nah, bagaimana hukumnya memperjualbelikan sampah? Nah, begitu juga bagaimana hukumnya memperjualbelikan yang namanya anjing. Nah, anjing itu kan binatang haram. Sesuatu yang haram berarti diharamkan bagi kita juga memakannya atau juga memperjualbelikannya. Tapi sekarang kebutuhan orang akan anjing itu bukan lagi untuk dimakan, bukan juga untuk apa-apa, tetapi sekarang misalnya untuk jaga kebun, untuk jaga ternak, menggunakan yang namanya anjing.
Sementara orang tidak ada yang mau menyerahkan secara gratis anjingnya. Dia harus membeli dari tempat penjualan anjing yang pada akhirnya setelah itu baru bisa digunakannya untuk menjaga kebun dan lain sebagainya. Nah, jadi saat ini sudah berubah keadaannya, Pak. Sudah berubah keadaannya dan masih banyak lagi hal-hal lain yang mungkin sudah sedemikian rumitnya persoalan-persoalan fikihnya. Nah, jadi kalau di zaman dulu karena hanya untuk digunakan makan, maka jelas hukumnya haram. Kadang-kala kita nego-nego lagi, Pak. Pokoknya segala hal yang najis, segala sesuatu yang haram, yang telah diharamkan dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, kalau digunakan untuk dimakan, baik itu diberi orang atau juga diperjualbelikan, maka hukumnya adalah haram. Nah, jadi dimakankah, diminumkah, Pak? Maka hukumnya haram. Nah, tetapi sekarang keadaannya sudah berbeda. Sekarang sudah digunakan untuk hal-hal lain selain daripada untuk dimakan. Nah, oleh karena itulah perlu pengkajian fikih yang lebih baru, Pak. Maksudnya pengkajian fikih kontemporer tentang persoalan ini. Majelis Tarjih berupaya untuk bisa mengkaji ulang tentang persoalan ini. Nah, hasil daripada keputusan Majelis Tarjih, pandangan daripada Majelis Tarjih bagaimana? Kalau binatang haram, baik itu karena keharaman yang sudah ada dalam ayat Al-Quran maupun karena najisnya, kalau itu digunakan untuk makan, maka Majelis Tarjih mengatakan hukumnya adalah tetap haram, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Tapi kalau seandainya digunakan untuk, misalnya kalau tadi tiren atau ayam mati digunakan untuk pakan ternak, termasuk salah satunya adalah untuk pakan binatang lele. Bahkan ini memelihara iwak, di atasnya kandang ayam, Pak. Nah, anak ayam. Rata-rata kayak itu, Pak. Bahkan amun memelihara ayam ini, Pak, banyak untungnya. Pertama menjual ayamnya, yang kedua menjual kotorannya, Pak. Berabut orang menjual kotorannya itu. Jadi memelihara ayamnya cukup 3 bulan, 3 bulan panen. Nah, kotorannya pun juga dikarungi, Pak, dijual lagi, dan banyak yang memerlukan hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, padahal kan kotoran itu najis. Nah, oleh karena itulah Majelis Tarjih berupaya untuk melakukan pengkajian lagi, mendalami. Nah, di dalam hal ini maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, wajadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syatan maitatan u'tiyatha maulahu. Jadi pada saat itu Nabi mendapati seekor bangkai kambing yang diberikan dari sedekah untuk maula atau juga bekas milik Maimunah. Qala, lalu Nabi bersabda, apa kata Nabi? Mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya? Jadi pada saat itu ada binatang yang sudah jadi bangkai atau kambing yang sudah mati, Pak, kada sempat disembelih. Nah, kemudian mau dibuang saja. Lalu kata Nabi, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Jadi kulitnya itu setelah disamak, yang penting bukan untuk dimakan, Pak, tapi kulitnya itu digunakan untuk baju kah, untuk apakah, atau untuk tas kah misalnya. Maka Nabi pun bersabda, mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya? Mereka menjawab, ini adalah bangkai wahai Rasul. Ini kambing ini bangkai tadi. Maka Nabi SAW pun bersabda, yang diharamkan bagi kalian hanyalah memakannya saja. Jadi sebenarnya yang diharamkan bangkai itu bukan memanfaatkannya, tetapi yang diharamkan itu adalah hanya mengkonsumsinya atau memakannya. Jadi kalau digunakan untuk makan, maka jelas-jelas Majelis Tarjih berpendapat haram hukumnya. Tapi kalau digunakan
atau diperjualbelikan, yang nantinya ayam tadi digunakan untuk pakan ikan lele misalnya, atau pakan binatang apakah misalnya, apalah binatang apa saja yang bisa makan dari hewan-hewan yang sudah mati, maka otomatis penggunaan itu atau jual beli itu hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, orang peternak lele untung karena lebih murah pakannya. Nang pemilik ayam tiren pun baik, ayam kami matian jar kada payu, karena misalnya kami juga tidak ingin rugi, maka sidin kada hendak memberiakan secara gratis baik, maka sidin juga ingin mendapatkan untung, lalu dijual sidin kepada para peternak lele ayam mati tadi Pak. Misalnya ayam yang dibawa dari pelihari dari 300 ekor itu mungkin ada mati 10 ikung baik dalam perjalanan kan. Nah, daripada tidak mendapatkan keuntungan, lalu mereka jual kepada para peternak-peternak lele yang akhirnya digunakan mereka untuk pakan ternak atau lelenya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi menurut Said Sabiq dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah, makna daripada hadis di atas tadi yang Nabi bersabda, mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya, itu artinya adalah boleh memanfaatkan dari makanan baik itu bangkai tadi selain untuk dimakan kita manusia. Nah, jadi kalau untuk dimakan manusia jelas-jelas haram, tapi kalau selain daripada untuk dimakan manusia, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Selagi boleh mengambil manfaatnya, maka maknanya apa? Konsekuensinya adalah berarti boleh juga memperjualbelikannya atau juga memanfaatkannya untuk dijual belikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga jual beli pupuk yang itu berasal dari kotoran najis, itu hukumnya juga boleh baik. Jangan pian melarang para pedagang di Pal 7. Kami ingin berdagang aja, kami ingin dapat juga kambing dari kotoran kambing, kami ingin nukar juga aja sidin. Lalu kami campurkan, kenapa pian datang-datang maharamakan kami misalnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa antara urusan akidah dan juga ibadah yang di situ kita harus tekstualis, jangan kita inovasikan lagi, karena masalah-masalah akidah dan masalah-masalah ibadah itu harus mengacu secara teks kepada dalil. Adapun dalam hal muamalah, maka disinilah perlu adanya inovasi, Pak. Inovasi atau juga ijtihad kembali untuk bisa mengkontekstualkan agar ajaran Islam itu sholihun likulli zaman wa makan, agar ajaran Islam itu selaras dan juga pas dimanapun Islam itu berada dan sampai kapanpun Islam itu ada. Jangan kita flashback ke belakang yang akhirnya nanti kita umat Islam menjadi umat yang begitu kaku di dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa lu sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.